wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al hadis, sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini adalah kajian pertama dengan saya setelah melewati bulan Syawal. Lebih kurang akan ada macam 10 bulan lagi kita akan membahas hal-hal yang kita ragukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga pertemuan kita kalau usia panjang sampai tahun depan Allah berkahkan. Amin. Allahumma amin. Karena ini adalah kajian pertama kita di masjid ini, maka hari ini kita akan membahas tentang keutamaan orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Tujuannya apa? Biar bersemangat seketek datang dalam majelis ilmu ini, insya Allah. Kita mulai, Bu. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya ada 2. Yang pertama, menuntut ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Yang kedua, menuntut ilmu yang hukumnya adalah fardu ain. Saya jelaskan. Ilmu itu ada 2. Yang pertama adalah ilmu dunia. Yang kedua adalah ilmu akhirat, ilmu agama. Menuntut ilmu dunia itu hukumnya fardu kifayah. Maksudnya apa? Tidak semua orang wajib menuntutnya. Contoh, dokter, itu kan ilmu dunia. Cukup ada satu dokter di daerah kita ini, yang lain tidak perlu jadi dokter. Itu namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah fardu yang mana ketika ada orang yang sudah melakukan, kita tidak kena lagi kewajiban. Contoh, memandikan, mengkafani jenazah. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Jadi kalau ada jenazah, cukup 5 orang, 6 orang aja yang mandikan. Nggak usah satu RT yang mandikan. Tak kaji jenazah itu kok. Nah itu adalah fardu kifayah. Ketika ada orang lain yang sudah melakukan, maka kita sudah tidak terkena hukum kewajiban. Contoh ilmu dunia lagi fardu kifayah. Ilmu arsitek, ilmu kebidanan, ilmu keperawatan, ilmu medis, ilmu yang sifatnya dunia lah, matematika, itu wajib, tapi wajibnya fardu kifayah. Tidak semua orang wajib belajar. Sebagian orang belajar dan kemudian yang lain tidak belajar, nggak apa-apa karena statusnya fardu kifayah, yang mana dia bisa diwakilkan oleh orang lain. Paham sampai sini? Tapi itu berbeda dengan ilmu agama. Menuntut ilmu agama itu hukumnya fardu ain. Apa itu fardu ain? Fardu yang tidak bisa diwakilkan sama sekali. Apa dalilnya? Utlubul ilm faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu agama wajib atas seluruh kaum muslimin dan muslimat. Artinya apa? Mau ibu tadinya sekolah atau tidak,
Mau ibu itu ibu rumah tangga atau karyawan, mau dia presiden, mau dia menteri, mau dia ustadz, mau dia ustazah, mau dia pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, mau dia sekolah atau tidak sekolah, baginya menuntut ilmu agama adalah fardu ain. Salat hukumnya apa? Salat hukumnya wajib apa? Wajib ain, fardu ain, wajib ain. Wajib ain tidak bisa diwakilkan. Contoh, sholat. Bang, abang aja lah sholat bang. Aku nggak usah lagi bang. Bisa? Nggak bisa, karena hukumnya fardu ain. Contoh misalnya puasa, kan fardu ain tuh. Abang aja lah puasa bang, gantikan aku ya bang. Nggak bisa. Sama dengan menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama itu hukumnya adalah fardu ain. Dia tidak bisa diwakilkan. Yuk ngaji yuk, ngaji yuk. Apa kata kawan? Ngaji aja lah, nanti ceritakan ke aku apa ceramah ustadz tuh. Nggak bisa, karena menuntut ilmu agama hukumnya fardu ain. Mau ibu sibuk, ibu rumah tangga, kita orang bekerja, kita karyawan, menuntut ilmu agama hukumnya fardu ain. Status hukumnya sama dengan fardu ain yang lain, seperti hukum sholat fardu ain, hukum puasa juga fardu ain. Dia tidak bisa diwakilkan. Hukumnya wajib. Sampai di sini paham? Oke. Karena menuntut ilmu agama seperti majelis talim kayak gini, hukumnya adalah fardu ain, fardu yang tidak bisa diwakilkan, maka dia tidak boleh digantikan dengan persoalan yang mubah atau yang sunnah. Coba sebelum saya lanjut, biar kita paham alurnya gini. Hukum Islam itu undang-undangnya kan ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga makruh, yang keempat sunnah, yang kelima mubah. Kan begitu kan? Coba saya jelaskan, nanti di ujung insya Allah paham. Coba, apa itu wajib? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Contoh sholat, kita tinggalkan dosa. Contoh puasa, kita tinggalkan dosa. Kalau dikerjakan berpahala. Yang kedua haram, dikerjakan berdosa, ditinggalkan Jadi setiap ibu meninggalkan yang haram, ibu dapat pahala bu. Contoh bergosip, itu kan dosa. Ibu mau gosip nggak jadi, takut. Setiap ibu menghindarkan itu, ibu dapat pahala. Contoh misalnya nyuri, ibu mau nyuri, takut aku nggak jadilah. Maka ketika ibu tidak jadi mencuri karena takut, itu dapat pahala. Karena meninggalkan yang haram dapat pahala. Yang ketiga adalah makruh. Apa itu makruh? Makruh itu adalah dikerjakan boleh tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Apa itu makruh? Makruh itu banyak. Dikerjakan boleh tapi Allah tidak suka. Contoh menguap dalam sholat makruh. Jadi kalau ibu sholat pernah nguap? Wah kuat banget angguk ya. Jadi kalau ibu menguap tuh tahan. Kalau dibuang makruh. Jadi yang makruh-makruh ini boleh dikerjakan, tapi Allah tidak suka. Cuman orang yang beriman, bila perlu dia tinggalkan yang makruh ini. Yang keempat, sunnah. Apa pengertian sunnah? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Jangan mentang-mentang sunnah, kan sunnahnya, terus ibu tinggalkan. Sunnah itu diperbanyak, bukan ditinggalkan. Karena kita ini berlomba dalam ibadah sunnah, bukan ibadah wajib. Orang sholat, kita sholat juga. Orang puasa Ramadan, kita puasa juga. Kita berlomba pada apa? Kita berlomba pada ibadah sunnah. Siapa yang paling banyak sunnahnya, maka itulah yang paling beriman dia. Oke. Tadi wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan haram, dikerjakan berdosa, ditinggalkan makruh, dikerjakan gak apa-apa tapi Allah tidak suka. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Yang keempat adalah mubah. Coba sebut semua. Mubah. Apa itu mubah? Diam pula. Mubah itu ibarat nol.
Mubah itu dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jadi nol. Boleh, tapi nggak ada nilainya di mata Allah. Tidak juga berdosa. Contoh, baring-baring. Boleh? Boleh. Nganga-nganga. Boleh? Boleh. Nonton TV. Boleh? Santuy-santuy. Boleh? Manuang-manuang. Boleh? Boleh. Orang yang beriman, wajib itu dia kerjakan. Haram itu dia tinggalkan. Makruh itu dia upayakan tinggalkan. Jangan mentang-mentang makruh. Kan makruhnya. Jangan. Makruh ini ditinggalkan. Kita nggak mau, Allah nggak suka sama kita ini. Walaupun kita nggak berdosa. Sunnah dibanyak-banyakkan. Sunnah ini dibanyak-banyakkan. Jangan, kan cuman sunnah, nggak wajib. Justru karena dia sunnah dibanyakkan. Saya ulang, wajib kerjakan, haram tinggalkan, makruh upayakan tinggalkan, sunnah banyak-banyakkan, yang mubah dikurangi, ganti dengan yang sunnah. Apa contoh yang mubah? Tadi, baring-baring, boleh? Tapi nggak dapat pahala, kurangi, ganti dengan baring sambil zikir. Nuang-manuang, boleh? Kurangi, ganti dengan ke masjid iktikaf. Ke mall jalan-jalan, boleh? Jangan asik ke mall terus, kurangi, ganti dengan ke masjid. Nonton-nonton, boleh? Boleh, kurangi, ganti dengan zikir. Ngobrol-ngobrol, boleh? Kurangi, ganti dengan baca Quran. Jadi orang yang beriman itu wajib dia kerjakan, haram dia tinggalkan, makruh dia upayakan tinggalkan, sunnah dia banyak-banyakkan, yang mubah dia kurangi, dia ganti dengan yang sunnah. Itu baru mantap. Enggak. Wajib dikerjakan, haram ditinggalkan sih, makruh kerjakan juga, sunnah enggak ada. Yang mubah berserak-serak. Pagi menung-menung, siang ngango-ngango, sore nganga-nganga. Lah menonton isinya mubah semua. Hati-hati itu. Jadi kurangi yang mubah, perbanyak yang sunnah. Kurangi yang mubah, perbanyak yang sunnah. Balik lagi ke majelis ilmu tadi. Tadi saya bilang menuntut ilmu agama hukumnya apa? Fardu ain. Dia tidak bisa diwakilkan. Menuntut ilmu dunia, fardu kifayah. Tidak perlu semua orang menuntut ilmu dunia. Tapi kalau menuntut ilmu agama, fardu ain, berarti wajib, betul ya? Yang wajib ini harus kita kerjakan. Dia tidak boleh kalah dengan yang sunnah ataupun yang mubah. Contoh, ibu udah mau bunyikan motor nih, naik mau ke masjid, udah starter motor, datang kawan bilang, besti, apa tuh? Kita ke pasar kaget yuk. Enggak mau aku. Ada ustazah, ada ustadz pengajian di masjid. Nanti aja lah. Ini di pasar kaget masih banyak diskon, talua murah. Enggak dong, aku mau pengajian. Pengajian tuh minggu depan ada lagi tuh. Enggak usah lah ikut pengajian. Ini sementara telur murah baru sekarang. Akhirnya apa kita bilang? Oh ya udahlah, balik talu aja lah dulu ya. Akhirnya kita enggak ke pengajian. Sekarang saya tanya, ke pasar hukumnya apa? Beli telur tadi ke pasar hukumnya apa? Sunnah. Kalau sunnah beli telur terus saya ke pasar ya. Ke pasar tadi hukumnya mubah. Tidak dapat pahala dan tidak berdosa. Sementara pengajian hukumnya wajib. Dulu kan pengajian, nanti ke pasar itu. Gitu dia bu. Tidak bisa dia dikalahkan bu. Nggak bisa. Oke. Misalnya kita lagi pengajian. Ada ustadz yang ceramah di masjid. Lalu kemudian ibu baca Quran atau zikir di belakang. Boleh? Hindarkan. Karena baca Quran hukumnya sunnah. Mendengarkan ceramah ustadz hukumnya wajib. Contoh. Atau karena dia menuntut ilmu agama. Contoh. Ibu lagi pengajian. Terus kawan bilang, jalan-jalan kita dulu yuk. Hendak dong, ini jadwal pengajian. Ayolah, jalan-jalan kita dulu. Jalan-jalan tadi hukumnya apa? Mubah. Pengajian hukumnya apa? Wajib. Jadi wajib duluan atau mubah duluan? Wajib duluan. Pengajian dulu.
Karena dia fardu ain. Jadi kalau kita mau bergerak, kita perhatikan hukumnya. Karena pengajian ini adalah fardu ain, maka kita mesti pengajian dulu. Walaupun kita tidak paham kajinya, datang ajalah, anggo-anggo ajalah, tidak ada masalah bu. Clear? Kapan kami boleh nggak datang pengajian ustazah? Boleh nggak datang pengajian kalau berbenturan dengan kewajiban yang lain. Contoh, ibu mau datang pengajian, tahu-tahu suaminya sakit, wajib kita ngurusi. Kita nggak datang sementara atau pergi pengajian ke masjid lain yang di hari yang lain, itu boleh ditunda karena dia berbenturan dengan wajib yang lain. Paham? Kita mau datang pengajian, tahu-tahu datang tamu, baru mau melangkahkan kaki separuh, tamu datang. Menyambut tamu itu utama. Boleh sambut dulu tamunya. Kalau dia lama nggak usah diusir. Nanti ibu bisa datang ke pengajian di waktu yang lain atau di tempat yang lain. Karena menyambut tamu bagian dari keutamaan. Jadi ketika dia tidak berbenturan dengan yang wajib, maka ibu mesti duluan majelis ilmu ini. Sampai sini paham? Nah, jadi nanti kalau ada kawannya bilang, yuk pengajian yuk, jangan ibu ngomong gini, dulu aja lah, nggak bisa. Tunggulah dulu ada cucu, jangan datang. Karena menuntut ilmu agama hukumnya fardu ain. Karena menuntut ilmu agama hukumnya fardu ain dan statusnya wajib, maka saya menghimbau kita semuanya, sebelum kita masuk kepada kajian-kajian lainnya, saya minta kepada kita semua luruskan niat hadir dalam majelis ilmu. Kenapa? Karena niat yang lurus menyebabkan kita bisa istiqomah atau tidak, konsisten atau tidak. Coba ibu boleh tanya kepada kawan-kawan ibu yang tidak datang hari ini. Coba tes tanya sama mereka. Tanya aja sama mereka. Bu, ya, kenapa ibu rajin majelis taklim? Biasanya dia jawabnya gini bu. Kalau bahasa Minangnya gini. Awak kula tuo-tuo. Daripada ngango-ngango di rumah, ancak ke pengajian le. Pernah dengar kayak gitu? Kita nih udah tua. Daripada suntuk-suntuk di rumah, lebih bagus lagi aku pengajian. Kalau itu niatnya datang pengajian, itu tak kuat bu. Nanti giliran cucu datang tak pengajian dia tuh. Ngapa? Karena ada cucu. Ibu kenapa datang pengajian? Oh, saya datang pengajian karena ustadznya mantap. Ustadznya ganteng. Ceramahnya jaleh. Kalau kita datang pengajian karena ustadznya itu adalah mantap ceramahnya, besok ganti ustadznya, tak datang kita pengajian. Ngapa tak datang? Ustadz entah apa-apa, lain ujung lain pangkah. Nggak kuat bu, malas nanti ibu pengajian. Nggak boleh kayak gitu. Paham ya? Kenapa mau datang pengajian? Karena ustadznya enak, ustadznya mantap. Rupanya nggak datang ustadz. Yang datang ustadz pengganti. Entah apa-apa. Dah. Nggak lurus niatnya. Nggak kuat dia. Kenapa ibu datang pengajian? Segan sama bu ketua. Pergi ketua balik kampung kosong mau saja. Karena nggak lurus niatnya itu. Kenapa ibu datang pengajian? Oh, saya itu pengajian karena kebetulan ada kawan saya di situ, diajaknya saya. Nanti tidak datang kawannya, tidak datang pula dia. Lemah niatnya. Paham nih maksudnya ini? Kalau gitu apa niatnya ustazah? Contoh niat lagi yang tak terlalu betul. Kayaknya betul tapi tidak. Kenapa mau datang pengajian? Supaya saya dapat ilmu pengetahuan. Betul tapi kurang tepat. Kenapa? Pas datang ke pengajian nggak ngerti ceramah ustaz. Terlalu tinggi bahasanya. Lain ujung, lain tengah, lain pangkal. Nggak ngerti kita kalau ustaz ini ceramah. Ujung-ujungnya besok tak mau datang lagi. Apakah setiap orang datang pengajian dapat ilmu? Belum tentu, karena nggak masuk juga kadang-kadang sama kita. Kenapa ibu mau datang pengajian? Karena saya pengen pintar. Enggak juga pintar-pintar.
ujung-ujungnya tak datang pengajian. Ngapa? Udah menahun mengaji, tidak juga pintar-pintar doh. Itu niatnya lemah. Nggak boleh gitu. Jadi niatnya gimana? Niat datang ke pengajian satu aja. Nggak boleh ibu ganti-ganti. Niat datang pengajian adalah karena kita tahu itu perintah Allah, dilakukan karena itu kewajiban karena Allah. Kalau kita datang pengajiannya karena Allah, apapun kondisinya kita tetap datang. Capek, kita tetap datang. Ya, sampai kita ngomong dalam hati, ya Allah, kalau enggak karena engkau, aku tak akan datang nih. Karena engkau perintahkan makanya aku datang. Itu baru mantap. Kantuk, ngantuk. Ya Allah, ngantuk aku nih ya Allah. Kalau enggak karena engkau, aku tak akan datang. Karena ini perintahmu, aku maka datang. Orang yang datang pengajian karena Allah, menuntut ilmu karena Allah, mau apapun ceramah ustadznya, dia tetap dengarkan. Walaupun dia tak paham. Ustazah mengantuk, tak apa-apa bu. Jangan-jangan pas terkantuk itu turun hidayah. Kan kita tidak tahu. Jadi kalau niatnya karena Allah, apapun yang terjadi, kita tetap datang. Kenapa? Karena kita tahu itu perintah Allah. Jadi ibadah kalau karena Allah, capek pun kita kerjakan. Sampai kita ngomong dalam hati, ya Allah, saya ini capek. Karena ini perintahmu lah, makanya saya kerjakan. Paham? Nah, jadi mulai hari ini, rajin-rajinlah datang pengajian. Siapapun ustadznya di masjid manapun bu, datang. Paham gak paham, datang aja lah bu. Ustazah saya terkantuk, gak apa-apa bu, datang aja. Karena dengan datang kita udah memenuhi kewajiban. Jadi jemaah nih kan enak bu, tinggal duduk sebentar, datang anggo-anggo, ya kan? Kalau jadi ustadznya, dia harus membaca buku, dia harus terjemahkan, kemudian dianalisa permasalahan umat. Lalu masalah umat dia analisa, dia keluarkan dalam bentuk kata-kata. Panjang proses dakwah itu supaya mengeluarkan kalimat-kalimat seperti ini. Tapi kalau ibu-ibu kan tinggal datang duduk anggo-anggo aja kan. Mau kemana? Pergi menganggo. Apa pula susahnya? Melepaskan kewajiban kita ya kepada Allah Azza wa Jalla. Datang. Karena kalau macam saya, gak mau saya datang pengajian. Misalnya saya katakanlah saya tak mau menuntut ilmu. Macam saya masih bisa kuliah lagi. Mata saya masih nampak. Kemudian badan saya masih oke. Ya, nah saya masih bisa kuliah lagi. Otak saya masih oke lah, bisa nangkap. Mata masih sehat. Lah kalau ibu-ibu nih nggak mau datang pengajian, kemana ibu mau belajar? Kuliah ibu. Terkejut bangku tuh. Siapa yang duduk awalnya kan? Mau baca buku ibu? Dijauhkan buku tu tak nampak, didekatkan oleng kepala. Gimana kita mau belajar? Melainkan dalam majelis-majelis ilmu ini. Maka semangatlah untuk datang dalam majelis ilmu ini. Karena kenapa? Orang yang datang dalam majelis ilmu, insya Allah akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Nah, sekarang kita udah prioritaskan majelis ilmu palingan cuma 1 jam, setengah jam, 45 menit. Nah, pertanyaannya, oke Ustazah, kami udah tahu majelis ilmu ini adalah majelis yang sangat hukumnya fardu ain. Pertanyaannya, apa yang kami dapatkan kalau kami hadir dalam majelis ilmu? Ada beberapa dalil, saya akan semangati ibu-ibu semuanya untuk bisa rajin berada dalam majelis ilmu. Yang pertama, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Saya ulang, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa man salaka tariqa, siapa yang memudahkan, melunakkan kakinya untuk datang dalam majelis ilmu, siapa yang melunakkan hatinya untuk datang dalam majelis ilmu, maka sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan dirinya untuk masuk ke dalam surga. Pengen masuk surga? Tapi masuk surga itu proses panjang. Pertama, kita harus merasakan sakitnya mati dulu. Kan gitu ya? Jadi kalau ibu pengen masuk surga, harus mati dulu. Gak bisa hidup. Pertama, kita akan rasakan sakitnya sakaratul maut. Sakitnya sakaratul maut itu banyak dalil yang menjelaskannya. Di antaranya adalah
sakitnya sakaratul maut ibarat duri yang dipenamkan dalam tubuh kita dan dicabut dengan pelan. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil. Ya Allah, mudahkan aku dalam menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan aku dalam menghadapi sakaratul maut. Apakah langsung masuk surga? Enggak. Kita harus kena dulu siksa kubur. Di siksa kubur kita kena nanti. Makanya kita berdoa, a'udzubika min azabil qabr. Kita berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Apakah langsung masuk surga? Tidak. Kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia. Kita akan cari orang-orang yang kita zolimi, orang-orang yang kita sakiti hatinya, orang-orang yang kita fitnah dia, orang-orang yang kita punya hutang tapi kita nggak bayar, orang-orang yang pernah kita gibahin dia lalu kita belum minta maaf. Kita akan cari dia di padang mahsyar, matahari sejengkal di atas kepala, kita tak pakai baju mencarinya. Pertanyaannya, gimana mencari kawan di padang mahsyar? Mencari kawan di komplek aja pening bala kita. Apakah masuk surga? Belum. Kita harus melewati jembatan yang namanya Siratal Mustaqim. Ya kalau masuk surga, kalau terjungkang pula kayaknya ke neraka. Maka kita pengen proses ini dilewati dengan baik. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang memudahkan langkah kakinya datang majelis ilmu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Masya Allah ya. Jadi kalau ibu senang datang dalam majelis ilmu, maka ibu akan dimudahkan jalan menuju surga. Insya Allah ya. Yang kedua, apa manfaat orang yang hadir dalam majelis ilmu? Dari Amr bin As dijelaskan bahwa lewatilah taman-taman surga. Lalu sahabat berkata, manakah taman-taman surga itu ya Rasulullah? Mereka adalah orang yang berkumpul di rumah Allah, menuntut ilmu dengan hati yang riang, dengan hati yang senang. Kira-kira ibu tadi datang dalam majelis ini senang atau enggak? Iya dah. Kalau bahasa jamaah saya, Ustazah, kami ini kalau pengajian tuh bagi kami healing Ustazah. Healing, suka, happy, senang. Karena di rumah kita udah memasak, mencuci, menyetrika, sibuk dengan anak cucu. Ketika datang pengajian, riang kita, gembira kita. Itu bagian dari taman-taman surga. Nah, Masya Allah. Maka saya selalu bilang kepada jamaah online saya dan jamaah offline saya. Saya sering bilang begini. Selamat buat ibu-ibu semuanya yang suka dengan kajian-kajian Islam, yang suka dengan ceramah-ceramah agama. Kenapa? Karena gak semua orang suka diceramah ibu. Gak semua orang suka dengan dalil. Gak semua orang suka dengan ceramah-ceramah ustadz-ustazah. Gak semua orang suka dinasehati, enggak. Jadi kalau kita bagian dari orang-orang yang suka menuntut ilmu agama, maka saya ucapkan kalau bahasa kampung saya, congratulations. Kan gitu kan. Selamat. Karena ini tidak dimiliki oleh orang lain. Perasaan happy dengarkan ceramah, happy dengan kajian-kajian online dan offline, senang mendengarkan ceramah ustadz-ustadz, itu adalah bagian dari nikmat yang harus kita syukuri. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bu, orang yang penyakit sombong bisa diobati, penyakit hasad bisa diobati, penyakit dengki, dendam bisa diobati, asal mau menuntut ilmu. Tapi kalau kita udah nggak mau menuntut ilmu agama, bagaimana kita bisa berubah? Semua penyakit hati bisa diobati. Yang nggak ngerti apa-apa bisa belajar. Kita nyimpan dendam bisa diobati. Yang penting kita mau dinasehati. Kalau kita mau dinasehati, maka semua penyakit bisa hilang. Kalau ada di antara kita yang masih dendam, masih iri, masih dengki, semua bisa selesai. Asal kita mau dinasehati, salah satunya adalah dengan majelis ilmu. Oke? Yang pertama, hadir dalam majelis ilmu dimudahkan langkah menuju surga. Yang kedua, hadir dalam majelis ilmu maka insya Allah akan bagaikan taman-taman surga. Dengan syarat hatinya riang, happy, suka. Tapi kalau
Lah hari Senin pula ya. Itu tidak bisa itu ya. Kalau mau mendapatkan taman surga harus semangat datang majelis. Karena ada orang-orang yang malas datang dalam majelis. Dia akan membuat banyak alasan untuk nggak datang. Nih hari Senin nih kan. Tengoknya cuaca keluar. Panas bedengkang Udahlah minggu depan aja lah datang. Kan Senin depan ada lagi Ustadz tuh. Dah nggak datang seminggu. Minggu depan Senin juga mendung rupanya. Mendung cuaca nih. Nanti kalau hujan payah kita pulang. Minggu depan aja lah. Minggu depan kan ada lagi tuh. Minggu depannya itu tidak panas, tidak mendung. Hujan labe. Hujan lebat betul. Udahlah Senin depan aja lah. Kan bisa lagi tuh. Senin depan tidak panas, tidak mendung, tidak hujan lebat. Tapi gerimis-gerimis panas. Ini hujan orang mati nih, sakit kepala nanti. Tak datang udah 4 minggu. Bulan depan tidak panas, tidak hujan, tidak gerimis-gerimis panas, tidak mendung. Lampu mati. Tidak ada ketua majelis taklim mengumumkan tidak akan datang Ustadz Nido. Padahal orang datang. Kita akan membuat banyak alasan untuk nggak datang dalam majelis taklim. Tapi kalau kita mau, kita akan membuat banyak cara untuk bisa datang dalam majelis ilmu. Dan yang paling penting, hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Bu, orang yang belajar beda dengan orang yang enggak belajar. Orang yang menuntut ilmu, walaupun tidak ada jaminan dia bisa berubah, tapi otomatis apa yang dia dengar, dia lihat, dia rasakan itu berbeda. Contoh, orang yang menuntut ilmu, hatinya biasanya tenang. Karena dia tak takut akan masa depan. Karena dia udah belajar dari ustadznya ilmu tawakal. Berserah diri kepada Allah. Betul? Kalau dia dizolimi, kalau dia nggak belajar, dia marah-marah. Tapi kalau dia belajar, dia tahu konsep memaafkan. Kalau dia menyakiti hati orang lain, dia nggak merasa bersalah karena nggak ada ilmunya. Tapi kalau orang menuntut ilmu, dia tahu akan dosa, dia merasa bersalah, dia minta maaf. Kalau orang yang nggak nuntut ilmu, ada masalah sedikit, dia gerusuk. Tapi kalau orang beriman yang menuntut ilmu, dia tahu itu ujian dan dia lebih tenang menyikapinya. Kan enak kalau kita ngerti ilmunya. Makanya fadlul alim alal abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang banyak ibadah tapi tanpa ilmu, bagaikan bulan di atas bintang-bintang. Lebih baik kita sholat 2 rakaat tapi pakai ilmu daripada banyak rakaat tapi nggak ada ilmu. Beda orang yang menuntut ilmu dengan yang enggak. Itu softwarenya, fitur-fiturnya itu beda. Orang yang berilmu kalau dia dizolimi, dia ngerti cara memaafkan. Dia ngerti ujian itu sedikit kok, nikmat itu banyak. Tapi kalau orang yang nggak berilmu, nggak pernah belajar, baru ada ujian sedikit, keriput, nggak tidur, nggak lalu 3 hari 3 malam. Apa yang membedakan mereka? Ilmunya. Maka sekali lagi saya ucapkan selamatlah buat ibu-ibu yang mau belajar menuntut ilmu Allah. Pelan-pelan, nggak paham, kita coba lagi, nggak paham, kita perbaiki lagi, sehingga kita lebih baik ke depannya. Insya Allah. Tadi, apa tadi yang pertama? Dimudahkan langkah menuju surga. Yang kedua, bagaikan taman-taman surga. Yang ketiga, belum lagi ya kan. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu Allah, dia akan dikelilingi oleh malaikat Allah. Jadi di tengah-tengah kita sekarang ada malaikat Allah yang senantiasa mendoakan kita. Apa kata malaikat? Yang pertama, Allahumma arhamhum, ya Allah cintailah mereka ya Allah. Cintai, emangnya kalau dicintai Allah itu gimana sih? Sering kita dengar ustadz ceramah, dicintai Allah, agar kita dicintai Allah, agar kita dicintai Allah. Kenapa nih? Kenapa kita mesti dicintai oleh Allah? Masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, ya Allah bukakan pintu untukku, pintu kasih sayangmu. Allahumma gfirli warhamni, ya Allah ampuni aku, cintai aku. Kenapa mesti disayang oleh Allah? Kenapa mesti dicintai oleh Allah? Karena kalau orang udah dicintai oleh Allah, Allah nggak pengen dia kenapa-napa. Walaupun ada ujian, Allah berikan ujian yang sesuai dengan kemampuan orang itu.
Jadi kalau kita dicintai oleh Allah, kita aman-aman aja. Makanya saya bilang sama ibu-ibu, jangan pernah menyakiti hati orang beriman. Orang beriman tidak membalas dengan kemarahan, tapi orang beriman kalau disakiti, dia akan menghadap Allah di sepertiga malam, dan saat itulah akan berbalik semua perbuatan kepada kita. Orang-orang yang dicintai oleh Allah, dia tidak membalas dengan kalimat, dia tidak membalas dengan kata-kata, dia cuma meminta kepada Allah sepertiga malam, dan nanti kita akan kena. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, orang yang hadir dalam majelis ilmu, dia akan dicintai oleh Allah. Dan biasanya kalau dicintai, Allah akan jaga kita. Oh, nggak cocok ustazah, nggak cocok ustazah. Kenapa nggak cocok? Banyak kok tetangga saya nggak sholat, nggak majelis taklim, nggak puasa, tapi rezekinya banyak, dicintai kok oleh Allah. Tunggu dulu, orang itu istidroj. Apa namanya? Istidroj. Apa itu istidroj? Istidroj itu adalah Allah berikan nikmat kepada orang yang maksiat. Kau nggak sholat, ini nikmat. Kau tak puasa, ini nikmat. Kau tak ibadah, ini nikmat. Allah biarkan, Allah cuekin, sampai nanti Allah kasih cabut nikmat itu secara mendadak. Ujung-ujungnya stroke mendadak, ujung-ujungnya PHK mendadak, ujung-ujungnya rumah terbakar mendadak. Jadi jangan bandingkan diri kita dengan orang yang tidak beriman, bandingkan diri kita dengan orang beriman yang lain. Insya Allah dengan kita hadir dalam majelis ilmu, kita akan dicintai oleh Allah. Allahumma arhamhum, ya Allah cintailah mereka. Yang kedua, Allahumma gfir lahum. Apa kata malaikat? Ya Allah, ampunilah dosa mereka. Ibu ada dosa? Dikit aja ibu dosanya. Dikit-dikit ngomongin orang, dikit aja ya kan? Dikit-dikit melawan suami, dikit-dikit aja. Dikit-dikit, dikit-dikit ngegibah, dikit aja. Apalagi wajah depan saya ini dikit-dikit semua dosanya kan? Nah dikit-dikit pakai baju KTB keluar rumah, ya kan? Dikit-dikit aja. Nah maka sebanyak itu dosa kita, maka insya Allah malaikat akan mendoakan kita, Allahumma gfir lahum, ya Allah ampunilah dosa mereka. Masya Allah. Yang ketiga, Allahumma tub alaihim, ya Allah terimalah taubat mereka. Ya Allah terimalah taubat mereka. Oke, yang pertama, Allahumma arhamhum, ya Allah cintailah mereka. Allahumma gfir lahum, ya Allah ampuni dosa mereka. Allahumma tub alaihim, ya Allah terimalah taubat mereka. Itu yang akan kita mendapatkan doa, sehingga kalau kita datang dalam majelis ilmu, kita dapatkan semuanya. Insya Allah, insya Allah. Yang keempat, orang yang hadir dalam majelis ilmu, maka kalau kita berada dalam majelis ilmu, doa-doa kita mustajab. Maka kalau bisa ibu hadir dalam majelis ilmu, ibu perbanyak berdoa. Menjelang ustadznya datang, kita banyak-banyak berdoa. Doa yang terbesit dalam hati kalau datang dalam majelis ilmu taman surga, ini insya Allah doanya mustajab. Doa mustajab. Oke? Apa? Banyak yang mau ibu doakan. Anak yang masih maksiat perlu kita doakan. Rezeki yang masih kurang perlu kita doakan. Iya kan? Nah suami yang masih maksiat perlu kita doakan. Berdoa. Banyak ulama-ulama lahir karena orang tuanya selalu hadir dalam majelis ilmu dan mendoakan anaknya untuk hadir, untuk menjadi anak yang soleh. Anak yang masih durhaka belum dapat pekerjaan perlu kita doakan. Hadir dalam majelis ilmu kita berdoa. Saya kalau nanya ke emak saya tuh suka datang dalam majelis ilmu sampai baju seragamnya banyak betul. Warna biru, oranye, jingga, ungu, banyak. Kadang-kadang datang dia ke majelis taklim yang baju kuning, terbawa baju biru. Coba bayangkan. Hanya biru surang. Hiko baju masjid lain rupanya gitu ya. Walaupun mak saya itu tak sekolah, mak saya itu tak tamat SD, bapak saya tak tamat SD. Memang kata orang, memang anaknya doktor, berarti bapaknya profesor. Enggak. Mak saya tak sekolah. Mak saya cuma sampai kelas 2 SR. Tahu SR, Mak? Bapak saya cuma kelas 2 SD saja. Tapi senang hadir dalam majelis taklim. Ya kan? Kadang-kadang pulang saya dari ceramah, mak saya pulang pula dari pengajian, ketemu depan pintu. Dari mana, Mak? Dari pengajian, Nak. Nela dari mana? Dari ngisi kajian, Mak. Apa ceramah Ustadz tadi, Mak?
ancak pokoknya. Ya apa isi ceramahnya? Pokoknya mantap ceramahnya. Ya apa isinya mak? Nggak teringat mamak lagi. Pokoknya ganteng ustadznya, rancaknya putih-putih kulitnya gitu. Nggak ingat mak saya pengajian lagi. Saya biasa tanya, mak kenapa suka hadir pengajian padahal mak tak paham pula ceramah Pak Ustadz? Apa kata dia? Mak itu pengen berdoa nak. Tuh coba. Karena mak tahu bahwa di majelis ilmu ini tempat mustajab doa. Iya kan? Nah ibu banyak berdoa. Salah satu doanya mustajab yaitulah dulu. Sebelum saya lahir, setiap ada ustadz muda, dia doa dalam hati. Ya Allah, dapat anak cie modeko jadilah ya Allah. Ya Allah, dapat anak satu kayak gini jadilah ya Allah. Saya belum lahir itu. Lalu datang lagi ustadz yang muda, ya Allah, dapat saya anak satu ustadz jadilah ya Allah. Saya belum lahir. Datang lagi pengajian, ya Allah, mudah kali lah ustadz nih. Dapat saya anak satu kayak gini jadilah ya Allah. Itu doanya pakai bahasa dia aja bu. Nggak ada pakai hafal-hafal. Ternyata dapat. Saya lahir. Kakak saya protes. Doa mak salah. Kenapa salah nak? Mak cuma minta satu, makanya satu yang jadi. Kakak saya sekolah umum ya kan. Nah ini yang saya maksud bahwa banyak doalah dalam majelis taklim itu. Karena banyak hal yang mau kita doakan ketika kita berada dalam majelis ilmu. Rajin-rajin, paham gak paham, kita datang. Apa ceramah ustadz, kita anggu-anggu aja. Udah kita. Karena hidayah turun kadang-kadang bukan karena kita paham tapi atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Yuk kita simpulkan. Nanti kalau lama kali ceramah pula nanti kayak emak sih. Apa ceramah ustaz? Pokoknya rancak ustazahnya. Yang pertama adalah menuntut ilmu adalah fardu ain. Yang kedua karena dia fardu ain, dia tidak boleh dikalahkan dengan yang sunnah atau yang mubah. Nanti kalau diajak pasar, jadwal pengajian dulu. Kalau cucu datang, jadwal pengajian dulu. Kalau menantu datang, pengajian dulu. Kalau dia lama di rumah. Kecuali ada tamu datang, sekali-sekali boleh kita tamu dulu. Clear? Kemudian ada beberapa manfaat orang yang hadir dalam majelis ilmu. Pertama, dimudahkan jalan menuju surga. Yang kedua adalah bagaikan hadir dalam raudhah, yaitu taman-taman surga. Yang ketiga, didoakan oleh malaikat. Ya Allah ampuni dosa mereka. Ya Allah cintai mereka. Ya Allah terimalah taubat mereka. Kemudian yang keempat, orang yang hadir dalam majelis ilmu, insya Allah doa-doanya mustajab. Semoga kita mendapatkan keutamaan orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu ini. Amin Allahumma amin. Demikian dari saya. Semangat untuk hadir dalam majelis ilmu sampai tahun depan. Semoga Allah mudahkan kita, Allah sehatkan kita. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa dakhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan fa qaribu wa in kana rizquna haraman fa tahiru wa in kana qalilan fa kathirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shaghira. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin.
alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hufarin niran. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Iraq. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Yaman. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Indonesia ya rabbal alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillah.